Kelompok Houthi Yaman telah lama menjadi ancaman di kawasan Timur Tengah, terutama bagi kepentingan militer dan ekonomi Amerika Serikat. Dan saat ini, konflik panas antar keduanya sedang terjadi. Menurut laporan terbaru pada tanggal 17 Maret tahun 2025, mengatakan jika kapal Indo-Amerika sempat mendapatkan 2 serangan dalam waktu 24 jam oleh Houthi. Namun serangan tersebut tidak membuat kerusakan pada kapal Indo-Amerika. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kelompok ini memang benar-benar mampu menenggelamkan kapal Indo-Amerika seperti USS Harry S. Truman? Untuk memahami jawabannya, kita perlu melihat sejumlah faktor penting yang mempengaruhi kemampuan Houthi dan kekuatan pertahanan kapal Indo-Amerika. Tapi meskipun Houthi memiliki persenjataan yang cukup canggih untuk ukuran kelompok pemberontak, namun di atas kertas ada berbagai hal yang membuat mereka sulit atau bahkan tidak mungkin menenggelamkan kapal sebesar USS Harry S. Truman. Meskipun Houthi memiliki kemampuan meluncurkan rudal balistik dan drone yang didukung oleh Iran, kemampuan mereka untuk benar-benar menenggelamkan kapal induk sekelas USS Harry S. Truman sangat kecil. Untuk memahami mengapa, mari kita menelusuri beberapa aspek teknis dan strategis yang mempengaruhi hal ini. USS Harry S. Truman adalah salah satu dari 10 kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat, dengan panjang sekitar 333 meter dan berat lebih dari 100.000 ton. Kapal ini merupakan salah satu struktur buatan manusia terbesar yang mengarungi lautan. Kapal ini dirancang untuk menjadi pusat kekuatan proyeksi militer Amerika Serikat di seluruh dunia, yang membawa lebih dari 60 pesawat tempur yang bisa melancarkan serangan udara dari jarak jauh. Salah satu komponen utama dari sistem pertahanan kapal induk ini adalah radar canggih yang mampu mendeteksi ancaman dari jarak jauh. Radar ini terus-menerus memantau langit dan laut di sekitar kapal, yang siap untuk mendeteksi kapal, pesawat, rudal, atau drone yang mendekat. Begitu ancaman terdeteksi, sistem pertahanan kapal dapat merespon dalam hitungan detik. Kapal ini dilengkapi dengan sistem rudal permukaan ke udara yang dirancang untuk menembak jatuh rudal atau drone yang mengarahkan ke kapal. Rudal ini sangat akurat dan mampu menjegat ancaman udara sebelum mencapai kapal. Selain pertahanan udara, USS Harry S. Truman juga dilengkapi dengan sistem CIWS atau Close-in Weapon System Paleng, sebuah sistem otomatis yang dirancang untuk menembak jatuh rudal atau drone dari jarak dekat. Sistem ini sangat efektif dalam menghadapi ancaman yang lolos dari pertahanan udara jarak jauh. Dengan kecepatan tembak yang sangat tinggi, senjata ini mampu menghancurkan ancaman dalam radius pendek sebelum mencapai kapal. Namun USS Harry S. Truman sebenarnya tidak mengandalkan pertahanannya sendiri. Kapal induk ini selalu dioperasikan bersama dengan Carrier Strike Group atau kelompok tempur kapal induk, yang terdiri dari beberapa kapal perusak, frigat, kapal selam, dan kapal logistik. Kapal-kapal pengawal ini memiliki peran penting dalam melindungi kapal induk dari serangan musuh. Misalnya, kapal perusak dalam kelompok ini dilengkapi dengan sistem Aegis, sebuah sistem pertahanan udara yang sangat canggih yang mampu melacak dan menembak jatuh rudal balistik dan jelajah musuh. Selain itu, kapal-kapal ini juga bisa meluncurkan rudal anti kapal selam untuk melindungi kelompok tempur dari ancaman bawah air. Jadi, dengan adanya pertahanan berlapis ini, menenggelamkan kapal induk seperti USS Harry S. Truman adalah tugas yang sangat sulit, bahkan bagi militer yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Houthi. Misalnya, jika rudal atau drone diluncurkan oleh Houthi, kapal perusak yang berada di sekitar kapal induk akan menjadi pertahanan pertama yang bertugas untuk mencegat rudal tersebut. Jika rudal tersebut lolos dari pertahanan kapal pengawal, USS Harry S. Truman masih memiliki pertahanan udara yang siap menghancurkan rudal itu sebelum mencapai target. Di sisi lain, meskipun Houthi telah menunjukkan kemampuan mereka dalam menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone untuk menyerang target-target militer dan komersial, tapi kekuatan teknologi mereka masih jauh di bawah standar militer Amerika Serikat. Persenjataan yang dimiliki oleh Houthi sebagian besar diduga berasal dari Iran yang telah memberikan dukungan kepada kelompok tersebut selama bertahun-tahun. Namun meskipun Iran menyediakan rudal-rudal yang lebih canggih, itu tidak berarti Houthi memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan yang dapat menenggelamkan kapal induk sebesar USS Harry S. Truman. Sebagai contoh, rudal-rudal balistik dan jelajah yang diluncurkan oleh Houthi beberapa kali telah mengenai target di wilayah Arab Saudi dan negara-negara lain di kawasan Teluk. Meskipun rudal-rudal ini mampu menimbulkan kerusakan pada instalasi militer dan infrastruktur sipil, tapi menargetkan kapal induk yang bergerak di laut terbuka adalah tantangan yang jauh lebih sulit.
Kapal-kapal induk seperti USS Harry S. Truman bergerak dengan kecepatan tinggi, dan lokasi mereka seringkali berubah dengan cepat. Hal ini membuat serangan rudal terhadap kapal-kapal besar ini sangat sulit dilakukan, terutama tanpa adanya sistem penargetan yang sangat akurat. Selain itu, meskipun Houthi memiliki kemampuan untuk meluncurkan drone, tapi drone ini cenderung lebih efektif menargetkan target yang lebih kecil atau stasioner, seperti kapal-kapal komersial atau instalasi di darat. Sementara kapal induk Amerika tidak hanya bergerak dengan cepat, tetapi juga terus-menerus memantau langit dan laut sekitarnya dengan radar yang canggih. Jika drone diluncurkan untuk menyerang USS Harry S. Truman, drone tersebut kemungkinan besar akan terdeteksi dan dihancurkan oleh sistem pertahanan kapal sebelum bisa mendekat. Lebih lanjut, kita juga harus mempertimbangkan pengawasan dan kontrol intelijen yang sangat ketat yang selalu ada di sekitar kapal induk seperti USS Harry S. Truman. Setiap kali kapal induk ini berada di wilayah yang berisiko, mereka akan terus dipantau oleh satelit dan pesawat pengintai untuk mendeteksi ancaman yang mungkin muncul. Ini memungkinkan pihak militer Amerika untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum ancaman mencapai kapal. Jika Houthi mencoba meluncurkan serangan dengan rudal atau drone, Amerika kemungkinan besar akan mengetahui serangan tersebut sejak awal dan meresponnya dengan segera. Sementara Houthi mungkin mampu menimbulkan kerusakan pada target-target tertentu di darat, tapi menenggelamkan kapal induk sebesar USS Harry S. Truman di lautan adalah tugas yang hampir mustahil bagi mereka. Kapal induk ini tidak hanya dilindungi oleh teknologi dan senjata yang sangat canggih, tetapi juga oleh jaringan pertahanan yang berlapis-lapis dan dukungan logistik serta intelijen yang luar biasa. Houthi mungkin bisa meluncurkan serangan yang mengganggu, tetapi ancaman tersebut jauh dari kemampuan untuk menenggelamkan kapal induk milik Amerika Serikat. Secara keseluruhan, meskipun Houthi memiliki beberapa kemampuan untuk melancarkan serangan terhadap kapal perang dan target militer lainnya, mereka tidak memiliki kemampuan teknis, logistik, atau intelijen yang diperlukan untuk menenggelamkan kapal induk sebesar USS Harry S. Truman. Ini karena kapal induk Amerika tersebut dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari udara, laut, maupun bawah laut, dan dilengkapi dengan pertahanan yang luar biasa kuat. Dengan adanya kelompok kapal pengawal dan dukungan intelijen yang berkelanjutan, untuk saat ini posisi USS Harry S. Truman di atas kertas akan tetap aman dari ancaman serangan langsung. Meskipun Houthi menjadi kekuatan yang signifikan di wilayahnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan militer yang cukup untuk melancarkan serangan yang dapat benar-benar menenggelamkan kapal induk sekelas USS Harry S. Truman. Mereka mungkin dapat mengganggu operasi maritim atau menimbulkan kerusakan pada kapal yang lebih kecil, tetapi menghadapi kapal induk yang dilengkapi dengan pertahanan modern dan canggih adalah skenario yang sangat berbeda. Jadi untuk saat ini, ancaman Houthi terhadap kapal induk seperti USS Harry S. Truman masih sangat terbatas, dan kapal induk tersebut tetap berada dalam posisi yang sangat kuat dalam menghadapi segala bentuk serangan.